Kisah ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi percayalah, ini adalah pengalaman yang benar-benar mengubah hidupku selamanya. Semua berawal dari kesulitan ekonomi yang melilit keluargaku. Ayahku baru saja kehilangan pekerjaan, dan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Sebagai anak sulung, aku merasa punya tanggung jawab besar. Setiap hari aku mencari pekerjaan, mengirim puluhan lamaran, tapi tak ada satu pun yang membuahkan hasil. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Suatu malam, saat aku sedang termenung di teras rumah, seorang pria tua yang tak ku kenal tiba-tiba duduk di sebelahku. Wajahnya teduh dan penuh keriput, tapi matanya memancarkan kearifan. "Anak muda, sepertinya bebanmu berat sekali," sapanya dengan suara serak namun menenangkan. Aku, yang biasanya waspada pada orang asing, entah kenapa merasa nyaman dan menceritakan semua kesulitanku padanya. Setelah aku selesai bercerita, kakek itu tersenyum tipis. Dia lalu berkata, "Aku punya sebuah pekerjaan untukmu. Gajinya sangat besar, cukup untuk menopang keluargamu seumur hidup. Tapi, pekerjaan ini tidak biasa. Kamu akan bekerja di tempat yang berbeda, sebuah dunia yang tak kasat mata." Aku bingung, tapi rasa putus asa membuatku mengabaikan logikaku. Aku bertanya, "Apa syaratnya, Kek?" Kakek itu menjawab, "Syaratnya hanya satu, keberanian dan hati yang tulus. Kamu akan tidur selama 7 hari di dunia ini, tapi sebenarnya jiwamu akan bekerja di alam lain. Gajimu akan muncul di bawah bantalmu setiap pagi setelah kamu bangun di sana. Apakah kamu bersedia?" Tanpa pikir panjang, didorong oleh bayangan wajah orang tuaku, aku mengangguk setuju. Kakek itu memberiku sebuah kantung kecil berisi bunga melati kering dan menyuruhku menaruhnya di bawah bantalku malam itu juga. Malam itu, aku melakukan persis seperti yang diperintahkan. Anehnya, aku langsung tertidur pulas. Saat membuka mata, aku tidak lagi berada di kamarku yang sempit. Aku berdiri di depan gerbang megah yang terbuat dari emas murni, dikelilingi taman bunga yang warnanya tak pernah kulihat di dunia. Udara di sana terasa begitu sejuk dan wangi. Dua sosok berjubah putih menyambutku dengan senyum ramah. Mereka menjelaskan bahwa aku berada di sebuah kerajaan di alam lain, sebuah dunia paralel yang dihuni oleh makhluk-makhluk bercahaya. Tugasku ternyata sangat sederhana, merawat taman bunga kerajaan. Aku diberi sebuah cerek emas yang airnya tak pernah habis. Aku hanya perlu menyirami bunga-bunga aneh yang bisa bernyanyi saat disiram. Bunga-bunga itu mengeluarkan melodi yang indah dan menenangkan jiwa. Setiap hari di sana, aku bekerja dengan riang gembira. Aku bertemu dengan penduduk kerajaan yang semuanya baik hati dan murah senyum. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan melalui pikiran, tapi aku bisa mengerti semuanya dengan jelas. Aku belajar banyak tentang kebijaksanaan, tentang pentingnya ketulusan, dan tentang bagaimana energi positif dari sebuah perbuatan baik bisa membuat lingkungan sekitar menjadi lebih indah. Tidak ada rasa lelah, hanya kedamaian. Pekerjaan ini benar-benar membuka mataku. Aku menyadari bahwa bekerja bukan hanya soal mencari uang, tapi juga tentang memberi manfaat dan menyebarkan kebaikan. Di sana, aku merasa lebih hidup daripada saat aku berada di duniaku sendiri yang penuh dengan kekhawatiran. Waktu terasa berjalan begitu cepat. 7 hari terasa seperti sekejap mata. Pada hari ke-7, para penjaga gerbang memberitahuku bahwa kontrak kerjaku telah selesai. Aku merasa sedih harus meninggalkan tempat yang indah itu. Sebelum aku kembali, ratu dari kerajaan itu menemuiku. Wajahnya bersinar lembut seperti bulan purnama. Dia berterima kasih atas pekerjaanku dan memberiku sebuah pesan. "Ingatlah, setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan menumbuhkan bunga di taman kehidupanmu sendiri. Teruslah berbuat baik di duniamu." Detik berikutnya, aku terbangun di tempat tidurku. Jantungku berdebar kencang. Apakah semua itu hanya mimpi? Aku segera meraba ke bawah bantalku. Tanganku menyentuh tumpukan uang yang tebal dan rapi. Aku menariknya keluar dan mataku terbelalak. Jumlahnya persis seperti yang dijanjikan, sangat banyak, cukup untuk memulai hidup baru. Kantung melati dari kakek tua itu sudah lenyap. Aku segera berlari ke kamar orang tuaku dan menunjukkan uang itu. Tentu saja mereka kaget dan bertanya dari mana asalnya. Aku menceritakan semuanya, dari pertemuanku dengan kakek misterius itu hingga pengalamanku bekerja di taman bunga ajaib. Awalnya mereka ragu, tapi melihat kejujuran di mataku, mereka akhirnya percaya. Air mata haru membasahi pipi kami semua. Sejak hari itu, kehidupan keluarga kami berubah total. Kami bisa melunasi semua utang, ayahku membuka usaha kecil-kecilan,
dan kami bisa hidup dengan layak. Tapi perubahan terbesar terjadi pada diriku. Aku tidak lagi memandang hidup dari sudut pandang kesulitan. Aku menjadi orang yang lebih sabar, lebih tulus, dan selalu berusaha berbuat baik kepada siapapun, persis seperti pesan Sang Ratu. Aku tidak pernah lagi bertemu dengan kakek misterius itu. Tapi aku yakin, dia adalah malaikat penolong yang diutus untukku. Pengalaman bekerja di alam gaib itu bukanlah sekadar cara mendapatkan uang, tapi sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Aku belajar bahwa keajaiban itu nyata, dan pertolongan Tuhan bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Asalkan kita tidak pernah putus asa dan selalu menjaga hati kita tetap bersih. Kini, setiap kali aku melihat bunga, aku selalu teringat pada taman ajaib itu dan pesan Sang Ratu. Aku mencoba merawat taman kehidupanku di dunia ini dengan menyiraminya dengan perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Mungkin ceritaku ini sulit dipercaya, tapi inilah kebenaranku. Semoga kisah ini bisa memberikan sedikit harapan bagi kalian yang mungkin sedang merasa putus asa. Teruslah percaya, teruslah berbuat baik, karena keajaiban selalu menunggu di saat yang tepat. Terima kasih banyak sudah menyimak ceritaku sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dukungan kalian sangat berarti bagiku untuk terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.